Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas mengenai proyek NLP yang berjudulkan dengan benchmarking model bahasa besar untuk pembahasan dokumen berbasis OCR. Dengan saya sendiri yaitu Adinda Mani Putri dan teman-temannya yaitu Nisa Ramadhani, Putri Syahira, Teresia Silitonga, dan Togi Marito Manurung. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Togi Marito Manurung. Di sini saya akan mempresentasikan benchmarking model bahasa besar untuk pemahaman dokumen versi OCR. Latar belakang. Digitalisasi dokumen semakin meningkat dengan penggunaan teknologi OCR untuk membawa gambar menjadi teks digital. Namun hasil OCR sering mengandung kesalahan pembacaan. Perkembangan dari segi model atau LLM memberikan kemampuan memahami dokumen dengan lebih baik, sehingga diperlukan benchmarking untuk membandingkan formulir dalam memahami dokumen versi OCR. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Ramadhani dengan NPM 233510248 dari kelas 6A. Di sini saya akan membacakan penjelasan dari teman saya. Nah, selanjutnya itu model-model yang digunakan pada proyek kami. Yang dimana di sini kami menggunakan yang pertama yaitu model Moondream, di mana model ini adalah model visual language yang sangat ringan dengan hanya 1,8 miliar parameter, yang dimana ini membuatnya ideal untuk situasi di mana sumber daya komputasi itu terbatas. Nah, keunggulannya itu di sini Moondream ini efisien dalam konsumsi memori dan daya komputasi, bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah, dan juga cocok untuk pengujian awal dan prototipe OCR. Nah, kekurangannya itu akurasinya itu lebih rendah dibanding model yang lebih besar dan kurang mampu menangani dokumen yang kompleks dengan tata letak yang rumit. Nah, selanjutnya itu ada DeepSeek OCR 3 billion, di mana DeepSeek OCR ini adalah model yang dirancang khusus yang dioptimalkan untuk tugas OCR atau Optical Character Recognition dan pemrosesan dokumen dengan menggunakan 3 miliar parameter. Nah, keunggulan dari DeepSeek ini itu dia lebih akurat dalam membaca teks dari gambar, lalu mampu menangani tata letak dokumen yang kompleks, serta digunakan sebagai benchmark untuk mengukur akurasi OCR. Nah, kekurangannya itu model ini lebih berat dari Moondream karena dia butuh sumber daya yang lebih dan juga fokusnya itu sempit hanya pada OCR dan juga kurang seberguna untuk tugas lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada Qwen 3 VL 4 billion, yang dimana di sini kami menggunakan model visual language paling besar di antara ketiganya dengan menggunakan 4 miliar parameter yang dikembangkan oleh Alibaba. Nah, di mana keunggulan dari Qwen 3 VL 4 billion ini yaitu untuk pemahaman gambar dan teks yang paling mendalam di antara ketiganya. Kemudian juga mampu menganalisis konteks dokumen yang jauh lebih baik dan juga mendukung berbagai tugas seperti pemahaman dokumen, ekstraksi informasi, hingga tanya jawab berbasis dokumen OCR dan juga menangani dokumen panjang dan kompleks dengan lebih akurat. Nah, untuk kekurangannya itu model ini membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dan juga lebih lambat dibandingkan model sebelum-sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Adinda Mani Putri akan menjelaskan mengenai alur proyek dari OCR yang telah kami buat. Di sini kita gunanya untuk mengekstra data dan evaluasi benchmarking, di mana kita memulai dengan menginput dokumen seperti gambar, JPEG, PNG dan lain, contohnya seperti KTP, kwitansi dan lain-lain. Selanjutnya kita melakukan pre-processing image yang gunanya untuk meningkatkan kualitas gambar agar OCR lebih akurat, seperti gambarnya original atau kita mengubah resize-nya gambar berbeda. Habis itu kita menghapus gambar yang tidak sesuai, kita binarikan menggunakan descale, jika miring, trisol menggunakan binary. Selanjutnya kita melakukan yang namanya OCR Vision menggunakan model Ollama. Nah, kita mengekstraksi teks tersebut menggunakan model Vision yang dijalankan melalui Ollama seperti Moondream 1.8b, selanjutnya DeepSeek OCR menggunakan DeepSeek OCR 3b, selanjutnya menggunakan Qwen 3 FL. Selanjutnya, hasil dari OCR tersebut, dari ekstraksi kata tersebut dari gambar yang telah kita masukkan tadi, maka ia akan menghasilkan teks mentah dari setiap modelnya tersebut. Seperti contoh di sini terdapat Moondream yaitu ada nama, alamat, total, dan kota. Begitu juga dengan DeepSeek dan juga Qwen 3 FL. Setelah kita melakukan ekstraksi kata dan terdapat hasil OCR, maka kita dapat melakukan evaluasi yang namanya benchmarking. Kita mengevaluasi hasil OCR dari setiap model menggunakan matriks dengan ground truth sebagai acuan. Di sini terdapat char yaitu karakter error, seperti per karakternya ada error yang berapa, apakah itu sesuai dengan teks yang telah terbuat. Selanjutnya di sini terdapat where yaitu word error rate, di mana kata tersebut ada yang berapa error sesuai berapa hasil yang diminta dan juga OCR tadi menghasilkan kalimat. Begitu juga dengan BLEU yaitu bilingual evaluation study. Kita melakukan evaluasi setiap kata yang pada OCR tersebut. Begitu juga kita menghitung yang namanya F1 score. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur folder, di mana yang pertama di sini itu ada custom dataset. Nah, custom dataset sendiri itu merupakan tempat dataset custom yang kita upload lewat fitur upload dataset dan disimpan sesuai dengan custom DSDR di app.py nanti. Lalu di sini juga ada sampel n5.json. Nah, ini merupakan cache sampel dataset standar yang sudah diambil dari Hugging Face. N5 itu berarti pernah dijalankan dengan n-sampel sebanyak 5 kali. Lalu di sini juga ada time infer. Nah, ini merupakan folder sementara untuk file upload saat memakai fitur uji dokumen. Nah, baik itu API infer dan API infer all. Nah, itu nanti dihapus otomatis setelah selesai proses. Lalu masuk ke result raw.json. Nah, ini merupakan hasil mentah tiap sampel per model dari benchmark satu baris JSON per hasil. Lalu juga ada summary.csv dan summary JSON. Ini merupakan ringkasan agregat metrik CRR, WRR, Blue, Bleu, F1 dan juga latensi dan lain-lainnya. Lalu di sini juga masuk ke folder template, di mana di dalamnya terdapat file index.html yang merupakan halaman web utama atau UI yang dirender oleh router di app.py. Lalu di sini juga ada app.py yang merupakan central host utama yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Lalu di sini juga fungsinya itu untuk menangani semua endpoint API. Lalu di sini juga ada file OCR benchmark.py, di mana modul ini merupakan inti yang berisi logika benchmark, daftar models, dataset registry, fungsi query Ollama, run benchmark, lalu agregat result, computer informatics dan lain-lainnya yang diimport oleh app.py. Lalu di sini juga ada readme.md. Nah, ini merupakan dokumentasi project yang berisikan cara instalasi, cara menjalankan dan juga yang lainnya. Lalu di sini juga ada recruitment.txt yang merupakan daftar dependensi Python yang dibutuhkan seperti false, below dan yang lainnya. Biasanya itu diinstal lewat install plus min recruitment.txt. Lalu ada startbat, itu merupakan script untuk menjalankan aplikasi di Windows. Lalu start.sh itu merupakan script untuk menjalankan aplikasi di Linux dan Mac atau WSL. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Teresia Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan data dari codingan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada registry JSON. Nah, registry JSON ini adalah isi dari daftar dataset yang kami masukkan secara manual, kemudian masuk ke sampel JSON. Nah, di sampel JSON ini cuma file penyimpanan gambar dalam bentuk teks. Nah, ini nanti di-download dan dijalankan ulang. Kemudian lanjut ke result raw JSON ini. Nah, result raw JSON ini adalah bukti kenapa Moondream jelek. Ternyata ini membaca teksnya tuh untuk Moondream itu sangat cepat tapi tidak sama atau tidak sesuai dengan gambar. Nah, pada summary dan summary.csv dan summary JSON ini adalah keduanya berisi data yang sama cuma beda format saja. Nah, di sini bisa ditengok bahwa Qwen di sini menang telak karena dia yang paling cepat, jago dan paling bagus untuk membaca dari gambar. Baik, di sini saya Adinda akan menjelaskan mengenai codingan yang terdapat di index.html. Dokumen ini adalah satu file HTML monolitik yang berfungsi sebagai dashboard benchmarking untuk model OCR berbasis visual language, di mana kita sudah membandingkan 3 model yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, yang itu menggunakan Moondream, DeepSeek dan juga Qwen 3.
Nah, di sini kita juga mendapatkan struktur file yang terdiri dari 3 blok besar, yaitu sebuah library chart.js dan juga yang di-embedding langsung dalam bentuk kode minified. Selanjutnya di sini juga terdapat tampilan script, yaitu membuat tampilan CSS lengkap dengan dependensi warna, purple color, kedua blok style raksasa yang mendefinisikan seluruh sistem desain lewat CSS custom, seperti properties, variabel warna gelap, font mono, dan juga lain-lainnya. Hasil tersebut disusun dalam 4 tab, yaitu benchmarking, hasil uji, dokumen, dataset yang ditampilkan, disembunyikan lewat JavaScript tanpa di luar halaman, single page application sederhana. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tab benchmark. Nah, di sini terdapat tab benchmark. Pengguna dapat memilih kombinasi dataset yang telah tersedia melalui evaluasi checkbox, di mana di sini terdapat dataset yaitu Funs SD, Core F2, dan juga dataset lainnya. Jumlahnya masing-masing sampel dan juga terdapat split data tertentu. Pengguna juga dapat mengatur jumlah sampel total dan temperatur inferensi, lalu menekan mulai benchmark yang memicu function start benchmark yang dapat mengirim post request kepada API benchmark. Setelah job dimulai, sistem melakukan polling setiap detik untuk mempengaruhi progress loopback dengan pewarnaan berbeda untuk itu, dan juga otomatis menghentikan polling begitu status menjadi done ataupun error. Bagian kanan tab ini juga dapat menampilkan kartu informasi tiap model beserta kebutuhan VRAM dan instruksi olah mampu yang harus dijalankan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya mengenai indeks HTML akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sini saya akan menaikkan penjelasan kode function render summary. Step hasil render summary mengambil data ringkas dari API result summary lalu menyusunnya menjadi tampilan berlapis. Atur ranking dengan nilai emas, perak, perunggu berdasarkan composite score. 5 chart visualisasi bar, composite score, bar chart, chat, versus where, bar cut blue, F1, combo chart, legacy, dan throughput, serta ada chart multimetrik. Dan tabel detail yang menandai nilai terbaik di setiap kolom dengan warna hijau. Step uji dokumen adalah bagian paling kompleks. Pengguna menggunakan file, drop atau klik mendukung multi-file, lalu bisa menjalankan satu model lewat run file, atau ketika sekaligus lewat run file all, yang memanggil endpoint API infer atau API infer all, hasil OCR ditampilkan beserta statistik ekstraksi atau total kata file, jumlah karakter yang dihitung disisipkan melalui fungsi analogi OCR output, algoritma heuristik yang menilai rasio kata atau karakter valid, ya, atau mengandung huruf bukan nose terhadap total mengestimasi akurasi ketika tidak ada ground truth. Jika pengguna mengisi ground truth, sistem memakai metric keluar dari server atau shareware blue F1 atau sesungguhnya yang divisualisasikan lewat mini download card yang barcode parameter melalui fungsi bool metric panel. Dari sisi kode aplikasi menggunakan set JavaScript vanilla tentang framework seperti React atau Vue yang sangat bergantung pada backend React. Eksternal yang tidak terlihat dalam dokumen ini terindikasi dari pemanggilan endpoint seperti API status, API bitmap, start, API dataset, upload, dan API chart atau clear yang mengindikasikan adanya server backend atau kemungkinan pattern mengenai istilah lama dan struktur job asset backmatching. Step dataset melengkapi sistem dengan kemampuan upload dataset custom format JSON atau JSON LF atau CSV atau ZIP maksimal 200 MB yang metadatanya disimpan di local store browser sekaligus dikirim ke server, serta render dinamis checkbox dataset custom KTMX bitmap lewat reference custom checkboxes. Seluruh antarmuka konsisten menggunakan bahasa Indonesia advanced font kombinasi space mono atau untuk elemen teks satu angka dan plus cap atas satu untuk teks umum dengan tema visual segala bernuansa developer tool lengkap dengan efek tekstur glow berwarna model dan sistem terus notifikasi untuk redaksi penggunaan. Baiklah, saya sediakan di teman saya. Baiklah, saya Nisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita langsung saja ke file app.py. Nah, di mana pada codingan app.py ini kita mengimport dari file OCR benchmark.py, di mana itu berisi model, fungsi benchmark, dan lain-lain. Di mana OCR benchmark.py itu merupakan model inti dipanggil di file app.py ini. Nah, di sini kita menggunakan app/9 dan juga course app itu digunakan untuk membuat server flash dan juga mengizinkan request dari domain lain. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan app error handler. Nah, di mana di sini semua error itu seperti 404, 405, 500, dan juga exception itu dipaksa balas JSON. Nah, bukan halaman HTML errornya. Nah, lalu kita ke bagian helpersnya, di mana di sini helper dataset custom. Nah, di sini kita menggunakan dataset custom DS registry. Nah, di sini kita lalu ada juga save DS registry itu digunakan untuk membaca atau menulis file registry.json yang menyimpan daftar dataset custom uploadan. Dan juga di sini juga kita menggunakan convert file to image. Kemudian kita mengubah file apapun, yaitu seperti PDF, docx, dan juga txt maupun gambar menjadi list gambar pil per halaman. Nah, biar bisa diproses oleh model visionnya. Lalu di sini juga kita menggunakan scan image. Nah, di sini scan image index itu digunakan untuk men-scan folder dataset dari semua gambar. Dan juga ditambah ground truth-nya itu dari JSON, JSON-L, dan juga CSV atau TXT pendampingnya. Nah, di sini bagian untuk scan image-nya. Nah, di sini mencakup semua. Di sini juga ada import CSV-nya. Nah, ini scan semua file gambar secara rekursif. Lalu kita lanjut ke global job state atau benchmark state-nya. Nah, di sini kita menggunakan jobs dan juga jobs log, yaitu untuk menyimpan status job benchmark yang lagi jalan karena trading atau juga butuh log supaya aman. Lalu di sini kita juga menggunakan make job, yaitu untuk membuat struktur job baru seperti status, progress, total, logs, resource, summary, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga menggunakan log. Nah, log ini digunakan untuk menambah entry log job dan juga dibatasi maksimal itu 200 biar tidak membengkak. Nah, selanjutnya di sini untuk codingan route parts utamanya. Nah, di sini kita menggunakan index.html. Di mana itu merupakan halaman UI-nya. Lalu kita menggunakan fungsi API status ini untuk mengecek lama itu berjalan atau tidak. Lalu di sini juga ada API models atau API dataset. Nah, di sini juga kita menggunakan untuk kasih list model dan juga dataset yang tersedia ke front end-nya. Lalu di sini kita masuk ke bagian benchmark atau API benchmark start-nya. Nah, di mana pada API benchmark start ini kita itu mengambil parameter seperti dataset, model, underscore sample, dan juga lain-lain dari request body. Kemudian pisahin dataset standarnya itu versus custom. Nah, di sini kita mengupload sendiri itu antara Hugging Face versus yang custom gitu. Nah, lalu kita jalankan proses benchmark di trading, kemudian trade itu akan terpisah. Lalu kita biar nggak block request, maka progress itu bisa kita deploy gitu. Nah, lalu di dalam trade kita menggunakan sampel, kemudian kita mencek lama. Lalu juga di sini kita ngerangkan benchmarknya dan agregasi resultnya, lalu save report. Nah, setelah itu kita update status jobnya, lalu down. Nah, kemudian kita di sini juga nge-load custom dataset sampelnya. Nah, di sini kita nge-load custom dataset sampelnya dan juga menormalisasi custom sampelnya, yaitu dengan membaca sampel dari dataset custom, yaitu dengan gambar langsung ataupun dari file JSON, CSV, JSON-L, kemudian diubah menjadi format standar seperti image 64, kemudian ground truth, dan juga present, dan lain-lain yang dipahami evaluasi sampelnya. Lalu di sini juga kita menggunakan API benchmark status job. Nah, di sini dan juga API benchmark result. Nah, di sini itu digunakan polling endpoint-nya itu front end untuk ngecek proses job dan juga mengambil hasil akhir dari summary-nya. Lalu di sini kita masuk ke
API inference dokumen. Nah, di mana di sini API infer ini digunakan untuk endpoint inference single model, yaitu untuk menghapus satu file upload, kemudian simpan file sementara, lalu kita mengconvert ke gambar, lalu with form, yaitu default atau custom dari user, lalu selanjutnya kita kirim ke query olamanya per halaman, kemudian menghitung statistik kata, yaitu word confidence dan juga matrix CAR atau WAR, lalu blue dan juga F1 skornya via komputer infer matrixnya, lalu file itu akan sementara selalu dihapus. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan API infer all-nya. Nah, di sini kita inferensi semua model sekaligus dan juga perbandingannya sama seperti API infer, tapi ini akan di loop ke semua model sekaligus lalu dibandingkan. Itu dengan pick-based model. Nah, di sini kita bisa memilih model mana yang terbaik, lalu juga pakai composite score, dan kalau ada ground truth atau juga jumlah valid words kalau tidak ada datanya. Atau jumlah valid words itu kalau tidak ada gitu. Nah, di sini dari pick-based modelnya kita menggunakan untuk memilih model terbaik berdasarkan composite score dan juga jumlah valid words terbanyak jika tidak ada ground truth-nya. Nah, selanjutnya kita ke bagian codingan API dataset list. Nah, pada API dataset list ini, nah di sini kita menggunakan auto scan folder di custom dir-nya. Itu kita belum terdaftar di registry, misalnya dipindahkan secara manual, lalu diotomatiskan didaftarkan menggunakan sinkronisasi ulang sampel count. Kemudian tiap dataset itu biar selalu sesuai isi dengan disk-nya. Nah, selanjutnya kita ke API dataset delete. Nah, di sini, API dataset delete ini untuk menghapus folder dataset dan juga entry registry-nya. Di mana di sini juga terdapat API dataset registry folder, yaitu daftar folder yang udah ada di disk tanpa mengupload ulang. Lalu di sini juga ada API cache clear. Nah, di sini API cache clear ini digunakan untuk menghapus file cache dataset seperti sample _n dikali format.json, lalu dan file time info itu optional hapus hasil benchmark juga. Lalu di sini juga terdapat if name main, di mana ini untuk menjalankan server port 5000-nya. Lalu di sini terdapat threaded true biar bisa menghandle banyak request sekaligus. Nah, ini penting karena ada job background-nya. Nah, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai OCR dan Smart.py. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah import library dan juga setup library. Nah, di sini library standar kita gunakan adalah iOS, JSON, time, base 64, logging, dan juga statistik. Dan dari eksternalnya itu adalah request untuk HTTP untuk image atau gambar. Lalu ada dataset dari link page. Lalu juga di sini ada 3 blok text atau extract untuk mencoba mengimport rapid fuzz, Jiwa dan juga Scale Blue. Nah, ini library optional untuk menghitung metrik. Lalu di sini juga terdapat model 3 model yang kami gunakan. Lalu di sini juga ada dataset registry, yaitu 4 dataset Hugging Face yang kami gunakan, itu ada OpenSD, lalu ada Port V2, ada VKE, dan juga ada OCR VKE beserta dengan sumber dan juga konfigurasinya. Lalu di sini juga ada prompts yang merupakan kumpulan teks program yang berbeda untuk tiap model, karena tiap model itu dikomunikasikan dengan cara yang berbeda. Lalu di sini juga ada pil to base 64. Nah, ini fungsinya mengubah gambar objek pil jadi teks base 64 supaya bisa dikirim lewat API sebelum dikonversi. Lalu gambar di resize terlebih dahulu kalau terlalu besar. Nah, maksimalnya itu ada 1600 pixel agar tidak terlalu berat. Lalu di sini itu juga ada fungsi metrik, yaitu yang pertama itu adalah untuk menghitung char. Nah, di char sendiri itu adalah karakter error untuk mengukur seberapa banyak karakter yang salah antara hasil prediksi dan juga jawaban yang benar. Nah, lalu kalau sifatnya itu semakin kecil dia semakin baik. Nah, di sini juga ada fungsi where, itu sama dengan char tadi, tapi satunya itu kata bukan karakter. Nah, sifatnya itu semakin kecil juga semakin baik. Lalu di sini juga ada blue score. Nah, ini blue score ini untuk mengukur seberapa banyak rangkaian kata dari hipotesis yang juga muncul di referensi ditambah penalti kalau teks hasil terlalu pendek dibanding referensi. Nah, ini sifatnya semakin besar dia semakin baik. Lalu di sini juga ada F1 or extract match. Nah, F1 sendiri itu teks dinormalisasi dulu menjadi huruf kecil, terus kita harus menghapus tanda bacanya dulu. Lalu dihitung token mana saja yang sama antara prediksi dan juga referensi. Nah, untuk sifatnya sendiri itu semakin besar dia semakin baik. Lalu di sini ada juga compute infer matrix. Nah, ini menggabungkan keempat metrik yang tadi itu menjadi satu skor akhir. Yang rumus itu 1 dikurangi CR dikali 0,30 ditambah 1 dikurangi WR dikali 0,20 ditambah blue dikali 0,30 ditambah F1 dikali 0,20. Lalu di sini juga ada komunikasi dengan ulama. Nah, di sini kita cek ulama, mengecek apakah server ulama hidup dengan model yang dibutuhkan dan sudah terinstall. Lalu di sini juga membahas mengenai fungsi paling kompleks ulama, itu mengirim gambar plus form ke model lalu menunggu jawabannya. Nah, di sini berisi 3 fungsi pemanggilan, call generate, call chat, dan call check content list. Lalu di sini juga ada penyimpanan dataset. Ada extract ground truth ini untuk membersihkan atau menyamakan format jawaban benar dari tiap dataset karena formatnya berbeda-beda. Ada yang list, ada yang JSON, ada yang string biasa. Lalu di sini juga ada lot HF samples. Nah, ini untuk mengunduh jumlah sampel gambar pas jawaban dari Hugging Face, lalu mengamati jadi formatnya seragam. Lalu di sini juga ada prepare dataset, mengatur semua dataset sekaligus dan menyimpan hasilnya ke file cache supaya tidak perlu berulang setiap kalinya. Lalu di sini juga ada proses benchmarknya. Nah, ini ada build prompt. Lalu ini memilih template prompt yang sesuai untuk kombinasi model tertentu. Lalu di sini juga ada evaluate sample. Nah, ini proses sampel kirim ke model, ambil jawabannya lalu hitung skornya. Lalu di sini juga ada run benchmark. Nah, ini berfungsi untuk jalankan evaluasi sampel untuk semua kombinasi model dan semua sampel sambil menyimpan progres ke file JSON. Aggregate result-nya itu skor komposit rata-rata seluruh sampel, mengumpulkan semua skor per model dari seluruh sampel lalu menghitung rata-rata median standar deviasi. Lalu juga lewat statistik mean, value, dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada menu CLI-nya. Nah, bagian itu cuma untuk aktif ke file, dijalankan langsung di terminal. Nah, isinya itu membaca argumen dari pengguna, dataset apa, model apa, berapa banyak sampel, juga temperatur, cek status ulama, lalu menjalankan semua proses secara berurutan, prepare dataset, range benchmark, aggregate result, self report, dan yang terakhir itu mencetak versi selesai beserta lokasi file hasilnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita langsung saja ke demonstrasi project benchmarking model bahasa besar untuk pengembangan dokumen berbasis OCR yang telah kami buat. Yang dimana di sini terdapat tampilan antarmuka konfigurasi benchmark yang digunakan untuk mengevaluasi 3 model yang berbasis visinya, itu yang pertama ada Moonstream 1,8 billion, kemudian di sini terdapat DeepSeek OCR 3 billion dan juga Qwen 3 VL 4 billion. Di mana dalam tugas untuk pemahaman dokumen berbasis OCR. Nah, untuk di bagian kiri itu kita dapat memilih dataset yang diuji seperti OpenSD, Quad V2, kemudian Doc VQA dan juga OCR VQA-nya. Di mana masing-masing itu dengan batas sampel tertentu. Nah, di sisi kanan, ini terdapat tampilan spesifikasi singkat tiap model yang digunakan, dimulai dari ukuran parameternya, keunggulannya, hingga estimasi estimasi kebutuhan VRAM-nya, dan juga disertai perintah olamanya. Nah, di mana olama sebelum itu kita harus menolod ketiga model tersebut dengan perintah olama pool untuk mengunduh model-model sebelum pengujian. Kemudian nanti sistem itu akan terhubung ke olama yang berjalan secara lokal dan juga memungkinkan inferensi model tanpa koneksi internet eksternalnya. Nah, di sini teman-teman dapat menjalankan dengan memilih beberapa dataset yang sudah kami sediakan. Nah, di sini saya memilih OpenSD dan juga Quad V2. Nah, teman-teman bisa mulai ngeklik mulai benchmark.
Nah, nanti akan ditampilkan hasilnya. Nah, di sini seperti proses benchmark sudah selesai. Nah, untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tag hasil, di mana di sini terdapat hasil dari benchmark yang kita lakukan pada hari sebelumnya, yaitu di benchmark. Nah, di sini tertampil ketiga model yang tadi sudah kita gunakan. Nah, di sini Quen 3 VL 4B itu meraih posisi pertama dengan komposite tertinggi, yaitu 0,3750, yang menunjukkan keunggulan metrik di akurasi seperti JR dengan 0,65, Bleu 0,378, F1 0,533. Nah, meskipun latensinya yang paling lambat di angka 116,393 milisekund dengan throughput 9,0 tok per detik. Lalu di sini yang kedua ada DeepSeek yang menempati posisi 2 dengan skor 0,1730 yang memiliki CR 0,868 dan F1 0,322. Namun menawarkan throughput yang besar, yaitu sebesar 15,3 tok per detik dengan latensinya itu 20,710 milisekund. Lalu di DeepSeek ini merupakan pilihan yang paling seimbang di antara yang lainnya karena dia menyeimbangkan antara kecepatan dan juga akurasi. Lalu di sini terdapat Moondream. Di sini Moondream menempati posisi ketiga dengan latensi dengan skor sebesar 0,0585, memiliki latensi tercepat yaitu 12,076 milisekund tetapi akurasinya rendah dengan CR 0,897. Lalu Bleu-nya ada di angka 0,022 dan F1-nya itu ada di angka 0,099. Nah, ini cocok hanya untuk yang sangat memprioritaskan kecepatan di atas akurasi. Lalu di bawah sini juga ada visualisasi perbandingan model singkat. Di sini ada 4 visualisasi, yaitu di mana ada composite score, CR vs WR, lalu juga ada Bleu dan F1 score-nya, lalu ada latensi dan throughput-nya. Lalu di sini itu juga terdapat perbandingan semua metrik dengan radar chart. Di mana di sini untuk yang berwarna biru itu merupakan Quen 3 VL, lalu yang berwarna ungu itu DeepSeek OCR, lalu juga ada yang berwarna oranye itu Moondream. Nah, di sini juga menyajikan radar chart dan juga tabel perbandingan di bawahnya sebagai lapisan analisis yang lebih mendalam. Nah, radar chart sendiri itu memvisualisasikan 5 dimensi sekaligus, yaitu composite, akurasi, CR, watt ACC, dan juga Bleu dan juga F1. Nah, lalu di sini tabel perbandingannya itu merangkum detail angka pada setiap metrik, di mana Quen 3 VL 4B itu unggul di composite yaitu 0,3750 dengan CR 0,6572, WR-nya 0,724. Lalu ada Bleu-nya itu 0,3705 dan F1-nya 0,5326. Sementara DeepSeek itu memimpin TOC dengan 15,2900 second dan Moondream dengan yang paling tercepat di latensi dengan 12,076 milisekund. Nah, secara keseluruhan di sini memberikan kesimpulan bahwa Quen 3 VL itu untuk kita gunakan untuk akurasi yang maksimal. Lalu DeepSeek OCR 3 billion itu kita gunakan untuk keseimbangan dan juga kecepatan akurasinya. Lalu untuk Moondream itu kita lebih menggunakannya itu untuk inferensi ultra cepat di perangkat terbatas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari demo, yaitu di sini tampilan dari uji dokumen. Untuk menguji dokumen kita harus memastikan kolom aktif agar semua modelnya tersedia. Terus di sini adalah kolom untuk mengisi gambar yang akan diuji. Kemudian di sini adalah beberapa modelnya, kami memakai 3 model yang saya jelaskan tadi. Di sini ada promnya. Kemudian tinggal kita uji semua model dan bandingkan. Ini untuk waktu yang lama, jadi saya akan jeda. Oke, ini adalah hasilnya di sini. Di sini ada perbandingan 3 model tadi itu ini gambarnya. Dan ini ada model yang terbaik yaitu Quen VL 4 billion. Dan ini adalah akurasi dari grafik perbandingan metriknya. Yang pertama itu yaitu perbandingan dari CRWR. Di sini jika lebih rendah dia lebih baik. Nah, di sini adalah Moondream ini dalam rasio cutoff validnya sangat tinggi, berarti dia kurang baik. Dan kemudian di sini ada Bleu and F1 di sini. Di sini yang paling tinggi adalah Quen dengan 81%. Kemudian di sini estimasi akurasi per modelnya. Model Moondream ini adalah akurasinya 0, sedangkan DeepSeek dan OCR ini hampir sama dengan perbandingan untuk DeepSeek 97 dan Quen ini 100%. Nah, ini adalah latensi. Nah, di mana yang lebih rendah sama dengan yang lebih cepat. Di sini ada Moondream dengan latensi 18,967. Kemudian ini ada latensi dari DeepSeek 32.000. Dan kemudian ini ada latensi dari Quen 80.994. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan demo uji dokumen seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang tabel ringkasan. Gambar ini menampilkan hasil evaluasi dan perbandingan performa 3 model OCR, yaitu Moondream, DeepSeek, dan Quen 3 VL. Dalam mengekstra teks dari sebuah dokumen, perbandingan dilakukan berdasarkan jumlah kata yang berhasil dikenali, jumlah kata yang berhasil dikenali, jumlah kata valid, waktu inferensi atau agensi, kecepatan pemrosesan atau token per detik, serta metrik evaluasi seperti karakter, error rate atau CR, word error rate atau WR Bleu, dan F1 score. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Quen 3 VL 4 billion memberikan performa terbaik dengan berhasil mengenali seluruh 32 kata secara valid, memperoleh CR sebesar 5%, WR 0%, serta nilai EU dan F1 score yang sangat tinggi. Sehingga menghasilkan teks yang paling mendekati dokumen asli. DeepSeek OCR 3 billion juga menunjukkan hasil yang baik dengan mengenali 31 kata, 30 data valid, serta memperoleh CR 7%. Sehingga masih mampu menghasilkan keluaran yang akurat meskipun terdapat sedikit kesalahan. Sebaliknya Moondream 1.8 billion memiliki performa paling rendah karena hanya mampu mengenali satu kata dan tidak ada kata valid dengan nilai CR dan WR mencapai 100%. Sedangkan Bleu dan F1 skor bernilai 0% yang menunjukkan bahwa hasil CR sangat jauh dari teks sebenarnya. Dari keseluruhan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Quen 3 VL 4 billion merupakan model CR yang paling akurat dan andal untuk mengenal teks meskipun memiliki waktu inferensi yang lebih lama dibandingkan model lainnya. Sehingga DeepSeek OCR 3 billion menawarkan keseimbangan yang baik antara akurasi dan kecepatan dan Moondream. 1.8 billion kurang sesuai digunakan untuk tugas OCR pada data yang diuji. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman yang tentang dataset. Di sini kita menggunakan dataset yaitu FunSD yang di mana di sini berisi tentang formulir-formulir hasil scan brush dengan berbagai tingkat kerusakan dan noise. Selanjutnya di sini terdapat juga Core DV2 yang gunanya ada 11.000 struk belanja dari toko-toko Indonesia. Tugasnya itu untuk ekstraksi struktur-struk.
nama toko, item, total, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini juga terdapat dataset .fqa, di mana di sini berisi visual question answer dan dokumen dengan 50.000 pasang pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya di sini juga terdapat OCR FQA, di mana berbasis sampul buku dan model harus membaca teks pada sampul buku dan menjawab pertanyaan tentang judul, penulis, genre, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga terdapat materi evaluasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu berupa CHAN, karakter error rate, WER, dan word error rate, Braille score, dan F1 score. Di sini juga kita bisa menambah dataset custom, di mana kita bisa menambahkan file CSV, zip, JSON, seperti contoh yang saya lakukan ini, yaitu kita memasukkan dataset CSV. Nah, kita mengambil ini, kita upload datasetnya, maka dataset tersebut dapat di-upload. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari LLM yang kami buat terbukti efektif dalam memahami dokumen digital berbasis gambar atau hasil scan. OCR berperan dalam mengekstraksi teks dari dokumen, sedangkan LLM membantu memahami konteks dan isi informasi secara lebih akurat. Pada penelitian ini digunakan 3 model, yaitu model 1 8 billion, DeepSeek OCR 3 billion, dan Qwen 3 VL 8 billion. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Qwen 3 lebih unggul karena 3 hal. Output paling bersih tanpa simbol atau apapun, ukuran model paling besar 4 miliar parameter, sehingga lebih mampu memahami gambar dan instruksi, serta dilatih khusus sebagai visual language model yang memang dirancang untuk memproses gambar dan teks secara bersamaan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok dan video penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.